Laba Rupiah mempersembahkan 12 tips rahasia bangkit dari kegagalan bisnis dan menjadi kaya. Harapan memang tidak selalu menjadi kenyataan. Semua orang pasti menginginkan kesuksesan. Realitanya, ada banyak orang yang gagal dalam menjalankan bisnisnya lantaran menyerah begitu saja. Tetapi, ada juga yang masih terus mau mencoba lagi dan terus berusaha untuk meraihnya. Hanya orang yang dapat bangkit dari keterpurukanlah yang akan berkesempatan untuk meraih kesuksesan yang dia inginkan, karena kegagalan tidak membuatnya menyerah dan berhenti untuk berjuang. Mereka yang pantang menyerah justru menjadikan dirinya lebih tertantang untuk membuktikan kemampuannya. Itulah pebisnis yang tangguh dan tidak mudah menyerah menghadapi rintangan. Bagi kamu yang saat ini masih sedang berada dalam masa keterpurukan, ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Berikut ini adalah tips jitu untuk bangkit dari kegagalan dan menjadi kaya raya yang bisa untuk memotivasi dirimu. 1. Boleh meluapkan kesedihan. Kamu boleh menyesal, marah, dan kecewa. Luapkan segala kesedihan yang ada di hatimu. Memang hal yang wajar jika kamu menangis dan mengurung diri. Namun, jangan sampai terlalu lama larut dalam kepedihan. Setelah kamu sudah merasa lebih tenang, mulailah berpikir dan bertindak untuk mengatur langkah selanjutnya. 2. Tabah menerima semuanya. Pada masa mengalami kesulitan, tidak mudah untuk bersyukur. Namun, tidak ada cara terbaik selain berlapang dada untuk belajar menerima dari kegagalan tersebut daripada kamu hanya mengeluh sepanjang hari. Karena dengan mengeluh, tidak akan dapat menemukan solusi jalan terbaik untuk bangkit dari keterpurukan yang sedang kamu alami. Belajarlah untuk bersikap tabah dan berhenti mengasihani diri, sebab orang lain pun pernah mengalami atau sedang gagal dan kamu bukanlah satu-satunya orang yang bernasib malang. 3. Cari tahu penyebab kegagalan. Apakah bisnis yang kamu ikuti ada di sistem aplikasi Ponzi, money game, investasi bodong atau sejenisnya? Boleh jadi kamu mengalami kegagalan dan tertipu karena bisnis semacam itu tujuannya menipu banyak orang. Kamu harus jauhi bisnis semacam itu karena bisnis tersebut akan menyesatkanmu, terkecuali bisa main gratis tanpa deposit dan penarikannya dibayar walaupun tanpa mengundang teman. Lakukan evaluasi bisnismu. Cari tahu apa saja kekurangan atau kesalahan yang membuat bisnismu menjadi gagal, sehingga kamu kemudian dapat memperbaikinya dari segala hal kesalahan tersebut. Dengan mengetahui penyebabnya, kamu bisa banyak belajar dari pengalaman dan memperbaiki masalah yang kamu alami. Kamu pun bisa mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk membangkitkan bisnismu yang baru dan tidak bermain di bisnis aplikasi Ponzi dan money game atau investasi bodong. 4. Melakukan refleksi diri. Kamu juga perlu melakukan refleksi diri atau introspeksi. Sadarilah dari semua kesalahan yang pernah kamu buat dan kekurangan yang ada dalam dirimu. Dengan mengoreksi diri, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga kamu bisa mengubah pemikiran dan sikap diri kamu yang selama ini menjadi penghambat dalam meraih kesuksesan. 5. Minta dukungan orang lain. Mencari dukungan dari orang-orang terdekat sangat disarankan untuk kamu yang baru mengalami kegagalan. Pilihlah orang-orang yang positif untuk diajak bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. Mungkin mereka kurang memahami dunia bisnis, tapi memiliki orang-orang yang menyemangati kamu, itu akan membuat kamu merasa lebih baik. Mereka pasti akan mendukungmu untuk bangkit dari kegagalan bisnis yang kamu jalani. 6. Belajar dari kisah pengusaha sukses. Orang-orang yang sudah sukses pun pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Mereka pernah gagal dan rugi berkali-kali hingga akhirnya bisa meraih keberhasilan. Untuk memotivasi kamu, bacalah kisah inspiratif pengusaha sukses dari buku dan internet. Jika kamu punya kenalan pengusaha, cobalah menemuinya untuk belajar dari pengalaman hidupnya. 7. Membangun semangat baru. Saat kamu sudah merasa siap untuk kembali berbisnis, anggap saja kamu mulai dari awal lagi. Untuk itu, kamu perlu semangat yang baru supaya ada terobosan baru di bisnismu. Bekerjalah lebih giat. Lakukan segala sesuatu dengan lebih hebat dari apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya, sehingga nantinya kamu bisa mencapai hasil yang berbeda dan lebih baik. Membangun sebuah bisnis hingga berhasil biasanya membutuhkan waktu cukup lama. Bagi pebisnis pemula, tentu saja proses dalam berbisnis dapat membuat kamu lelah. Terkadang
Terkadang kamu bisa begitu optimis, tapi terkadang pula kamu bisa menjadi begitu pesimis. Namun, memutuskan untuk berbisnis berarti kamu harus berani menghadapi akan risikonya. Maka dari itu, kamu perlu menanamkan pola pikir orang sukses sedari awal kamu terjun ke dunia bisnis sehingga kamu bisa tetap optimis. Walaupun memang pada kenyataannya, kamu belum sukses, kamu tetap harus menumbuhkan pemikiran yang positif sejak awal kamu berbisnis supaya kamu tidak mudah kehilangan semangat di tengah jalan. 8. Terapkan berpikir besar. Jika kamu ingin sukses, maka kamu harus punya tujuan yang besar. Dalam menetapkan tujuan, kamu perlu berpikir besar. Maksudnya, pemikiran kamu harus luas dan jauh ke depan. Kamu harus tahu apa yang ingin kamu capai dalam setahun ke depan, bahkan puluhan tahun mendatang. Kamu tidak akan membatasi impianmu, namun kamu membebaskan dirimu untuk merencanakan mimpi-mimpimu sehingga jalan hidupmu lebih terarah. 9. Percaya pada diri sendiri. Kamu menjadi bos untuk diri sendiri dan tidak lagi mengandalkan orang lain untuk memberikan kamu gaji tetap setiap bulan. Kamulah yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan usaha kamu. Maka dari itu, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu bisa mandiri dalam berbisnis. Kamu dapat memutuskan segala hal dengan keyakinan dan menjalankan apapun dengan rasa keberanian yang kamu miliki. 10. Tetap dalam keadaan fokus. Pemikiran orang sukses harus bisa fokus. Kamu memang punya banyak kemauan, tapi tentu saja kamu perlu menjaga fokus kamu agar setiap hal yang dikerjakan bisa berhasil hingga selesai dan maksimal. Hindari mengerjakan banyak hal secara bersamaan dan juga melakukan hal yang tidak penting yang tidak mendekatkan dirimu pada tujuan. Namun, bijaksanalah dalam mengatur prioritas dan menjalankannya. 11. Berpikir realistis. Kondisi dunia terus berubah. Kamu boleh saja bermimpi ini dan itu. Namun, pada saat kamu dihadapkan dengan realita, kamu harus bisa berpikir rasional agar dapat mencari solusi yang terbaik. Dengan demikian, kamu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan memikirkan cara yang baru untuk mengembangkan usaha bisnismu. Jika rencana A tidak cocok, kamu bisa membuat rencana B dan seterusnya. Kamu akan selalu punya akal untuk mengatasi masalah demi masalah yang berbeda-beda. 12. Sukai akan tantangan. Tidak ada pebisnis sukses yang berada dalam zona nyaman. Jika kamu mau sukses, kamu harus menyukai tantangan. Kamu tidak takut menghadapi persaingan bisnis. Kamu siap berkompetisi secara sehat dengan para pebisnis lain. Dan kamu tidak pernah takut sebelum mencobanya dan selalu berupaya menjadi yang terbaik. Dengan adanya tantangan, kamu akan menjadi semakin optimis. Kamu bekerja lebih giat. Pikiranmu pun bekerja lebih cerdas karena kamu ingin menjadi seorang pemenang dan bukan pecundang. Nah, itulah pemikiran orang sukses yang harus ditanamkan dalam dirimu sejak awal kamu memulai bisnis. Apapun yang terjadi, singkirkan pikiran negatif yang tidak perlu. Namun, kembangkanlah selalu pemikiran positif untuk membangun mental dan mengubah perilakumu menjadi lebih baik. Semoga tips ini dapat bermanfaat buatmu agar kamu bisa bangkit dari kegagalan bisnis. Apapun masalah yang kamu hadapi, jangan patah semangat. Nikmati proses jatuh bangun dalam berbisnis. Niscaya, ada saatnya kamu akan sukses dan menjadi kaya. Asalkan kamu terus memperjuangkan bisnismu dengan menerapkan cara-cara yang tepat. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.